Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Kenalkan, nama saya Ibtu Wartawan dari SD Negeri Tujatah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pemanfaatan pemandu pada kesempatan ini, pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kita awali dari pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan mengambil keputusan-keputusan masuk akal selama pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan berbagai variasi pembelajaran. Adapun implementasi pembelajaran diferensiasi, pembelajaran diferensiasi dapat diimplementasikan dengan mempergunakan berbagai variasi konten, proses, produk yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar dan keunikan murid sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Adapun kebutuhan belajar murid terdiri dari 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan didukung yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi untuk keterampilan baru tersebut. Jadi, kesiapan belajar murid ini, Bapak Ibu dapat sesuaikan dengan melaksanakan hasil dari pra-assessment yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah menentukan kesiapan belajar murid dengan the equalizer. The equalizer ini adalah adaptasi dari teori yang dimiliki Carroll and Tolleson. Jadi, pada equalizer ini ada 2 sifat, misalnya dari konkret ke abstrak. Jadi, jika tahap konkret equalizer-nya masih berada di konkret, jadi kesiapan belajar murid dapat dipenuhi dengan lebih banyak memberikan contoh-contoh atau benda-benda konkret dalam pembelajaran. Kalau sudah mencapai abstrak, jadi tinggal ditingkatkan saja penggunaan benda konkret yang dikurangi. Demikian juga untuk sifat-sifat atau hal-hal lain dalam equalizer ini. Selanjutnya, minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat murid beragam, bisa dari segi keinginan atau kesukaan yang misalnya melukis, membaca, mendengarkan, atau melakukan hal-hal tertentu yang menyenangkan dan membahagiakan bagi diri mereka. Selanjutnya, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Nah, berikut ini adalah faktor di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Preferensi ini terhadap lingkungan belajar lebih kepada bagaimana suasana belajar yang kita butuhkan untuk belajar secara optimal. Misalnya situasi yang tenang, agak ramai, ataupun situasi yang sejuk, bisa juga pada situasi yang hening. Yang kedua adalah pengaruh budaya. Jadi, pengaruh budaya mempengaruhi juga bagaimana kita belajar. Ada yang terpengaruh budayanya misalnya sedang membaca di pagi hari atau sedang membaca di malam hari. Yang kedua, preferensi gaya belajar. Preferensi gaya belajar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah preferensi gaya belajar visual. Jadi, kita belajar bagaimana dengan cara melihat. Yang kedua, preferensi gaya belajar audio. Jadi, kita sering belajar atau mudah memahami sesuatu dengan mendengarkan. Yang ketiga adalah kinestetik. Jadi, kita bisa belajar sesuatu ketika kita mencoba atau bergerak untuk memahami hal tersebut. Yang ketiga, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk yang atau tidak multi intelligent, baik dari segi linguistik dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, ada 3 strategi yang digunakan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Kita awali dari yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah operasi pembelajaran dengan menyediakan berbagai konten yang diminati dan juga mudah dipelajari murid sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan juga profil belajar. Pada diferensiasi konten, Bapak Ibu dapat mempergunakan bahan bacaan yang beragam, jenis video pembelajaran yang beragam, audio yang beragam, nanti disesuaikan saja dengan tingkat kesiapan dan juga profil belajar muridnya. Kalau profil belajar muridnya banyak yang belajar menggunakan visual, jadi Bapak Ibu bisa menayangkan gambar atau menayangkan video. Selanjutnya adalah diferensiasi proses, yaitu variasi pembelajaran yang memberikan kesempatan murid untuk terhubung dengan materi pembelajaran dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang membuat murid mencapai tujuan pembelajaran. Pada diferensiasi proses ini, Bapak Ibu dapat memberikan aktivitas-aktivitas seperti diskusi, wawancara, penugasan mandiri, berbagi, dan lainnya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu capai. Yang selanjutnya adalah diferensiasi produk, yaitu variasi dari hasil produk atau karya murid berdasarkan pemahaman yang diperoleh selama pembelajaran. Diferensiasi produk dapat memberikan penilaian yang adil sesuai dengan tahap pemahaman dan tingkat kemampuan murid yang beragam. Jadi pada diferensiasi produk ini, murid kita diberikan kebebasan untuk membuat suatu karya berdasarkan pemahamannya terkait dengan suatu materi. Bisa juga Bapak Ibu membuat tingkatan jenis produk yang akan dihasilkan berdasarkan dari kesiapan belajar murid yang sudah dikursus sebelumnya. Bisa dibagi yang pemahamannya kurang, yang pemahamannya sedang, dan yang pemahamannya tinggi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi, pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid karena pembelajaran berdiferensiasi didasarkan atas hal-hal yang menjadi kebutuhan murid itu sendiri, sehingga tentu akan memfokuskan pada kesiapan belajar, minat, dan profil belajar itu sendiri. Hal tersebut membuat keunikan dan karakteristik murid akan terakomodasi semua. Tentu dengan terpenuhnya hal tersebut, maka tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, saya melihat kaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran diferensiasi adalah jalan untuk menuntut kodrat murid, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena pembelajaran diferensiasi dapat mengakomodasi karakteristik anak yang beragam dan wajib dikembangkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, saya melihat keterkaitan modul 2.1 ini dengan modul 1.2 terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Maka saya melihat pembelajaran diferensiasi adalah pemenuhan dari peran seorang guru penggerak yang harus melaksanakan pelajaran yang berpihak kepada murid, inovatif, dan nilai-nilai guru penggerak lainnya. Tentu dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi dan menciptakan keberpihakan kepada murid. Nah, yang selanjutnya, saya melihat modul 2.2 ini kaitannya dengan modul 1.3 tentang visi. Pembelajaran diferensiasi sangat berupa erat dengan visi guru penggerak. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu prakasa perubahan untuk mewujudkan visi tentang murid yang didambakan. Jadi, dengan pembelajaran diferensiasi, kita dapat mencapai visi-visi yang sudah kita rencanakan karena memfasilitasi kebutuhan murid dalam mengembangkan potensinya sehingga visi tersebut akan tercapai dengan baik. Selanjutnya, saya melihat keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Bahwa pembelajaran diferensiasi dapat diterapkan dengan baik jika guru sudah bisa menerapkan budaya positif. Dikarenakan budaya positif merupakan dasar dari kontrol perilaku yang akan dimunculkan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam hal disiplin, motivasi, dan kebutuhan dasar murid. Karena kita ketahui bahwa budaya positif adalah menumbuhkan karakter-karakter
yang nanti dapat mendukung bagaimana pembelajaran berdiferensiasi berjalan secara optimal dalam kelas. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran diferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia, sampai jumpa di lain kesempatan.